Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya bacakan dan komentari kali ini terkait dengan soal gaji PPPK di daerah ya. Saya bacakan sebuah berita yang agak panjang, nanti mungkin sebagian saya skip, dari Tirto ID. Judulnya gagal bayar gaji PPPK, P3K ya, potret rapuhnya fiskal daerah. Nah, ini ada gambar ilustrasi pegawai negeri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya, P3K itu. Nah, kebijakan rekrutmen masif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, yang semula diharapkan menjadi solusi bagi penataan tenaga non-aparatur sipil negara, ASN, kini justru menjadi beban berat yang menghimpit keuangan daerah. Sebanyak 39 pemerintah daerah dilaporkan kelimpungan untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji para pegawainya. Nah, Menteri Dalam Negeri Tirto Karnavian secara blak-blakan menyampaikan puluhan daerah tidak memiliki kapasitas fiskal yang cukup akibat porsi belanja pegawai dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah PBD ya, mereka melampaui ambang batas, bahkan ada yang menyentuh angka 60%. Gaji pegawai ya, 60% dari porsi belanja. Kalau tidak salah ini dari pernyataan Pak Tito, 39 daerah. Ini sampai bulan Juli ini ya, kita belum tahu di bulan-bulan mendatang nih. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka kalau di PAD, pendapatan asli daerah juga akan berat, sehingga mungkin perlu di top up melalui transfer ke daerah, ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI, dikutip Jumat ya 17 Juli. Tirto merinci beberapa daerah yang paling kritis di level provinsi. Ada Provinsi Sulawesi Tengah dengan porsi belanja pegawai mencapai 56,65%. Di level kabupaten kota ada Kabupaten Donggala itu 53,1%, Kabupaten Sigi belanjanya menembus angka 60%. Nah, hal ini menjadi paradoks sebab daerah-daerah ini dituntut melakukan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, namun sebagian besar uangnya justru habis untuk membayar gaji ya. Pemerintah pusat melalui Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Undang-Undang HKPD, sebenarnya telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai adalah 30% dari total APBD. Namun data Kemendagri mencatat bahwa sebanyak 367 dari 415, jadi masih mayoritas ya, masih memiliki belanja pegawai di atas 30%. Hanya 48 kabupaten yang berhasil di bawah ambang tersebut. Nah, memang Undang-Undang HKPD-nya sudah beberapa tahun yang lalu, tapi diimplementasikan secara penuh pada 5 Januari 2027, udah dekat ya. Dengan sisa seperti ini, sebelum tenggat waktu tersebut, Tirto meminta para kepala daerah untuk tidak sekadar menadahkan tangan, meminta bantuan pusat. Ia menuntut adanya langkah drastis berupa membedah ulang postur anggaran dan memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada rakyat. Ya, hal-hal yang tidak efisien bisa diefisienkan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu. Jangan nyerah dulu, karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian ya ada hal-hal yang keluarnya tidak perlu, tolong dikoreksi juga, kata Tito. Begitu ya, ini ada gambar Pak Tito. Nah, mantan Kapolri ini memberikan tantangan agar kepala daerah lebih kreatif dalam menggali inovasi tanpa harus menambah beban pajak rakyat. Ia mencontohkan Kabupaten Lahat yang mampu menghemat hingga 400 miliar dengan cara memangkas biaya perjalanan dinas, rapat, dan pemeliharaan yang berlebihan. Dana hasil efisien tersebut kemudian dialihkan untuk menambal kekurangan gaji pegawai. Juga dicontohkan oleh Tito Kota Pekanbaru dengan mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi melalui sosialisasi masif. PAD Pekanbaru melonjak dari 800 miliar mencapai menjadi 1,2 triliun. Saya komentari sedikit dulu ya, bahwa ini sudah istilahnya itu udah SOS ya, sudah darurat. Karena 1-2 tahun yang lalu memang ada dorongan agar pemerintah daerah itu menambah P3K ini, pekerja dengan kontrak kerja ini. Karena itu ya semacam jalan tengah lah
dibandingkan dengan mengangkat ASN yang bebannya berketerusan. Lalu umpama juga di outsourcing kan juga lebih tidak pasti gitu ya, honorer. Jadi ini P3 ini paruh waktu, bukan paruh waktu, kerja dengan kontrak, tapi biasanya daerah tuh cenderung memperpanjang ya setelah kontraknya. Nah, itu memang di banyak tempat dianggap cukup berhasil meningkatkan layanan publik daerah-daerah. Nah, kemudian tiba-tiba pemerintah pusat ini mulai 2025 sudah mengurangi, ingat 50 triliun untuk seluruh kabupaten, kota, dan provinsi, ya rata berapa. Nah, 2026 ini diturunkan lagi, jauh ya, diturunkan kira-kira 150, berarti kan 200 triliunan turunnya dari dibandingkan realisasi 2024. Bisa kita bayangkan itu dibagi rata-rata kan ya ada yang berkurang setengah triliun, kan ada yang mungkin berapa ratus miliar kan. Nah, sementara mereka sudah punya pegawai tadi P3K tadi, meskipun bisa saja mereka mau tidak mau misalnya menghentikan ketika dia sudah habis, tidak diperpanjang. Nah, ini masalahnya, yang ini belum habis ya, yang 2026 ini, yang mengeluh ini mereka masih dalam kontrak kerja, sehingga nggak bisa bayar. Akibat sudah jelas, akibat pertama itu disebabkan karena transfer yang langsung dipangkas itu dari pusat. Nah, PAD itu memang diminta untuk ini diberi contoh, tapi ini kan PAD ini benar-benar tergantung potensi daerah ya, terlepas dari beberapa daerah memang perlu distimulus, didorong untuk meningkatkan, tapi jangan lupa PAD yang utama itu adalah pajak daerah, retribusi daerah. Memang ada PAD lain-lain, yaitu kreativitas untuk bisa membuat semacam bisnis ya lewat BMD atau apapun. Tapi yang dua lain ini bagaimanapun di kondisi saat ini, misalnya kita belum tahu nih, Pekanbaru yang melonjak ini ada dampaknya nggak di sana, karena kan tidak bisa pemerintah hanya dari sisi ini meningkat saja, tapi kita kan belum tahu bahwa bagaimanapun itu kan dipungut dari rakyat. Dalam kondisi seperti sekarang kan perlu step by step lah gitu ya, bertahap. Jadi begitu juga dengan pemangkasan. Ya, yang diceritakan pemangkasan perjalanan dinas, rapat, dan pemeliharaan yang berlebihan. Sudah mereka lakukan loh dari 2025 dan ini berlanjut 2026. Ya, seberapa sudah lemak itu bisa dikurangi? Tentu kita dorong terus ya. Tapi kalau misalnya kekurangan untuk bayar gaji pegawainya begitu besar, tidak bisa diatasi dengan itu. Dan mulai sudah terasa yang dipotong akhirnya misalnya pemeliharaan jalan. Kita akhirnya nemukan jalan-jalan yang lebih banyak rusak dari biasanya di daerah. Mungkin layanan-layanan yang sifatnya layanan kesehatan, seumpama puskesmas, rumah sakit umum daerah juga terdampak. Dan maksudnya rumah sakit umum daerah itu kan ya ada beberapa hal ya terkait dengan bantuan dari APBD kepada mereka ya, kepada daerah itu. Bagaimana kalau layanan kesehatan, apalagi kita belum tahu layanan pendidikan atau sekurang-kurangnya layanan-layanan yang sifatnya publik, itu mungkin sudah diefisienkan. Tapi tetap saja sebagian daerah ini tadi nggak sanggup bayar pegawai P3K tadi ya, pegawai dengan kontrak kerja ini. Nah, ini saya bacakan lagi. Tito menegaskan bahwa bantuan pusat atau percepatan penyaluran dana bagi hasil dari Kementerian Keuangan hanya akan diberikan jika daerah terbukti sudah bekerja maksimal namun tetap gagal memenuhi kewajibannya. Ini normatif ya. Yang malah kita pertanyakan adalah pada waktu dipotong sedemikian besar itu ada nggak sudah plan dari pusat itu, sudah perhitungannya detail gini, daerah ini kalau dikurangi sekian dampaknya apa? Satu ya, tentu saya tidak menolak ya, kemungkinan memang mereka harus dikurangi, tapi apakah langsung sebesar itu? Kedua, ada nggak technical assistant, bantuan teknikal gitu ya, karena kan ketika dilakukan perubahan yang dramatis begitu, perlu ada bimbingan teknis gitu. Ada nggak ini sudah dilakukan oleh Kemendagri maupun Kementerian Keuangan, terutama Kemendagri ya. Nah, ini masih dikasih normatif nih, kalau sudah dilakukan mungkin ada top up dari pemerintah pusat. Jadi ada tambahan. Ini juga menimbulkan problem tersendiri. Memang mau tidak mau. Nah, ketika dalam prakteknya transfer ke daerah ditambahi, nah pada sebelumnya dialokasikan sekian, ini atas dasar apa tambahan?
Nanti kalau ada isu pilih kasih, kekuatan lobby, kekuatan relasi, kan jadi masalah lagi. Bisa menimbulkan kecemburuan antar daerah gitu ya. Nah, saya baca lagi, saya percepat. Kondisi krisis daerah ini dipotret secara mendalam. Jadi ini selain dari Pak Tito yang mengatakan dengan normatif tadi cara pemecahannya, ini ada kutipan dari narasumber lain dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra ya. Peneliti Fitra, Badiul Hadi, menilai bahwa ruang anggaran daerah ini memang semakin sempit akibat ketergantungan yang luar biasa terhadap transfer dari pemerintah pusat. Ya, itu ya betul ya. Nah, kondisi fiskal Pemda sedang tertekan karena ruangan anggaran semakin sempit, ketergantungan pada transfer pusat masih tinggi, PAD belum mampu menopang kebutuhan belanja masyarakat, terutama untuk gaji pegawai dan pelayanan dasar. Jadi ya kita juga perlu tahu informasi lain ya, PAD di banyak daerah itu sedang turun. Itu bukan karena transfer pusatnya menurun, karena kondisi ekonomi real. Ingat, PAD itu ada dari pajak daerah, ada dari retribusi 2 dan beberapa pungutan lain. Dan pajak daerah itu kan pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan rumah ya, rumah dan tanah, kemudian itu resto makanan. Nah, itu kan kalau kondisi ekonominya sedang kurang baik, itu bisa orang menunda membayar kendaraan bermotornya, atau tidak beli mobil motor baru, atau beli mobil motor lama tapi tidak dipindah balik namakan. Begitu juga dengan PBB, mungkin mereka bisa nunggak setahun atau 2 tahun ya. Kemudian dalam hal makanan, akomodasi makan minum dan akomodasi dan makan minum jelas, karena itu terkait dengan tadi ketika Pemdanya tidak dikurangi rapat-rapatnya, ya kan otomatis juga berdampak pada itu dan seterusnya. Nah, silahkan dibaca lebih lanjut. Saya mengutip lagi lebih jauh. Ini menurut Badiul, peneliti tadi, menilai dorongan Mendagri agar daerah kreatif mencari sumber dana adalah strategi jangka panjang. Ya tepat, namun tidak bisa menjadi solusi instan untuk saat ini. Nah, ini saya kira pendapatnya bisa kita garis bawahi ya. Bagi masalah gaji yang bersifat mendesak tiap bulan, kan nggak bisa ini langsung. Nah, jadi meningkatkan pendapatan daerah butuh waktu, sementara kewajiban membayar gaji bersifat rutin tiap bulan, dan seterusnya. Ia pun mendesak pemerintah pusat untuk berhati-hati dalam membuka formasi P3K. Jadi sinkronisasi antara kuota rekrutmen dengan kemampuan bayar daerah harus menjadi prioritas sebelum dijalankan, dan seterusnya. Jadi ini juga jadi membuka kejadian-kejadian sebelumnya. Pada waktu mereka didorong atau diberikan kuota untuk boleh menambah berapa, itu tidak diimbangi dengan tadi penelitikan lebih jauh kemampuan daerah tersebut, sehingga ketika ada potongan langsung menjadi masalah. Nah, mudah-mudahan peristiwa ini membuat sinkronisasi keuangan pusat dan daerah menjadi semakin baik. Di satu sisi juga daerah memang kita buat makin lebih mandiri, tapi itu perlu waktu. Di sisi lain pusat juga jangan semata-mata memberikan beban yang sebetulnya yang sulit itu pusat. Alokasinya kurang, diefisienkan di KL, diefisienkan ke daerah, yang ditransfer ke daerah. Nah, kalau begitu kan sebetulnya mau tanggung renteng juga. Nah, itu harus dianalisis dengan baik. Apalagi pelaksanaan juga harus, jangan sampai nanti ada daerah yang dibantu karena koneksi-koneksi yang sebetulnya tidak atas pertimbangan kenyataan yang sebenarnya di lapangan.